Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yaktumuna ma anzalna, yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu linnasi, setelah kami jelaskan kepada manusia, fil kitabi, di dalam kitab Al-Quran, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itu arti dari ayat tadi. Awal mula ayat ini turun mengenai pendeta-pendeta Yahudi. Mereka memang sengaja menyembunyikan kepada kaum mereka, kepada umat mereka, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab sucinya mereka. Kenapa kok disembunyikan? Agar orang-orang Yahudi tidak masuk Islam, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli kitab selalu menyembunyikan kebenaran Islam serta kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Padahal yang demikian itu telah tertulis dengan nyata dan tertulis dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang itu wajar mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhkan dari rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajar kalau laknat dimintakan untuk mereka oleh malaikat-malaikat dan manusia-manusia seluruhnya. Jadi hukum mengenai kutukan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya mesti disiarkan, disebarkan kepada umat manusia. Toh nanti pada akhirnya, mana orang yang mendapatkan hidayah dan mana orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nanti akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang itu jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Jadi ada ilmu yang harus disampaikan kepada umat, ada ilmu yang harus disebarkan dan wajib itu disebarkan kepada umat-umat manusia.
Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diceritakan oleh Abu Hurairah, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, tetapi tidak mau untuk menerangkan kepada orang yang bertanya, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka besok pada hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Abu Hurairah itu berkata, kalau tidak karena takut akan ancaman Allah, dalam ayat ini tadi, maksudnya dari ayat tadi surat Al-Baqarah 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis pun dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang muslim berkewajiban menyampaikan ilmu yang dimilikinya, baik yang berupa pengetahuan agama maupun berupa pengetahuan umum yang bermanfaat bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi murid-murid kita, yang bermanfaat bagi keluarga-keluarga kita. Jadi orang Yahudi mendapatkan laknat karena mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Bila mereka melihat suatu yang mungkar atau yang tidak benar, mereka diam saja dan tidak berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya. Maka dari itu, dari ayat 159 surat Al-Baqarah tadi, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan. Jadi ayat ini tentang larangan menyembunyikan ilmu agama. Orang yang menyembunyikan ilmu agama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh pada dosa yang sangat besar. Hukumnya, orang yang menyembunyikan ilmu itu haram hukumnya. Ilmu apa yang bisa menyebabkan haram bila disembunyikan? Satu, jika ilmu yang disembunyikan adalah ilmu yang wajib dipelajari. Baik itu ilmu tentang sholat, baik itu ilmu tentang tauhid dan lain sebagainya. Ilmu tentang ketuhanan. Bagaimana kalau jika ada seorang datang untuk belajar bahasa Inggris misalnya, maka tidak berdosa jika kita tidak mengajarkannya. Jadi yang diharamkan itu adalah ilmu agama. Ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram. Yang kedua, jika ada orang yang ingin belajar, kemudian kita menolaknya. Ada orang ingin belajar sholat, kita tahu. Tapi kita tetap tidak mau mengajarinya, kita dosa. Ada orang ingin baca Al-Quran, kita tahu baca Al-Quran, tapi kita tidak mengajarinya, kita berdosa. Tetapi jika tidak ada seorang pun yang mau belajar, kita tahu tentang ilmu baca Al-Quran, tahu tentang ilmu halal dan haram, tahu tentang ilmu sifat yang wajib bagi Allah. Kalau tidak ada yang mau belajar, ya maka kita tidak berdosa. Tapi kalau ada orang datang mau belajar, kita tolak, kita dosa. Jadi kalau tidak ada yang mau belajar, ya tidak berdosa jika tidak ada. Yang ketiga, tidak ada orang lain yang bisa mengajarkan ilmu tersebut. Tapi kalau di sebuah kampung sudah ada majelis ta'lim, kemudian mau belajar ke kita,
kemudian kita arahkan. Jangan menolak, kita arahkan. Mungkin di sana saja, kan di sana sudah ada ustadznya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan berdosa. Jadi kalau kita hidup di perkampungan yang di perkotaan, kemudian ada orang yang mau belajar sholat, orang yang mau belajar syahadat, orang yang mau belajar tentang halal dan haram. Di situ tidak ada majelis ta'lim, tidak ada madrasah, tidak ada pondok pesantren. Kita wajib mengajarinya. Semoga kita termasuk orang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang alim, orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan semoga menjadi keterangan yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.